Karena kita tahu bahwa kita adalah energi, kita adalah vibrasi dan frekuensi salah satunya, maka hukum yang kedua itu adalah hukum energi, frekuensi, dan vibrasi. Mau nggak mau, suka nggak suka, bahwa konteks semuanya dipersatukan oleh vibrasi dan frekuensi gitu. Nah, artinya di situ nanti kita ngerti bahwa keselarasan energi kita, bagaimana kita memvibrasikan, di mana level frekuensi kita, itu yang akan menentukan kualitas kita. Sehingga kalau kita tidak mempelajari energi, vibrasi, frekuensi, salah satunya, kita lupa bahwa keterhubungan itu gelombang sebetulnya. Kita ngobrol itu kan bukan masalah suara gitu. Tetapi di mana frekuensiku berbicara, itu yang akan memengaruhi gitu. Makanya bukan masalah bunyinya, tapi kualitas bunyi itu datang dari vibrasi dan energi dan frekuensinya. Nah, maka hukum yang berikutnya itu disebut hukum proyeksi. Maka aku memproyeksikan sesuatu yang di luar aku gitu. Jadi kalau misalnya menyadari bahwa di dalam diri kita ini adalah proyektor yang memproyeksikan apapun itu akan menjadi gambar di sekeliling kita gitu. Mempengaruhi realitas. Pasti. Orang yang sukses adalah orang yang bisa nerima keadaan saat ini. Udah itu aja, Mas. Oke. Sorry ya, orang mau sekaya apapun, aku tuh punya, mungkin aku pernah cerita, aku cerita ulang sedikit aja ya. Aku pernah diundang sama satu orang, begitu masuk garasinya aja udah ada Lamborghini, Porsche. Wah, udah Mas. Itu kalau urusan uang, udah aja. Tapi problemnya satu, susah tidur, Mas. Yang pernah aku cerita loh. Iya. Begitu dia ngomong, Mas aku tuh pengen banget tidur kayak orang-orang di jalanan itu tuh nyenyak banget gitu. Sementara orang-orang yang di pinggir jalan yang ngeliat orang ini, dia kayaknya enaknya punya Lamborghini, dia juga nggak tahu gitu. Iya. Artinya apa? Semua orang hari ini lagi tidak tahan dengan kondisi kekinian. Dia nggak betah dengan kondisi saat ini gitu. Jelas-jelas di depannya tempe, pengennya wagyu gitu. Stres udah gitu. Jadi gini, Kang Abu, karena banyak orang yang masuk spiritual, tapi sebenarnya masuk spiritual tuh harapannya biar cepat kaya sih, Kang. Pengen lebih kaya, pengen lebih daftar checklist manifestasinya tuh biar terwujud dan lain sebagainya, itu kan menggeliat banget gitu ya di berbagai macam tempat gitu. Sementara kalau kita sering melihat dialognya Kang Abu dengan beberapa teman-teman, circle, praktisi kesadaran yang lainnya, ternyata hukum manifestasi itu kan banyak. Semesta itu kan punya aturan main gitu ya. Kita pengen mengulik lebih dalam tentang hukum-hukum alam semesta. Nah, menurut Kang Abu gitu ya, pandangan Kang Abu, hukum semesta itu apakah seperti hukum fisika atau mungkin lebih halus dan lebih dalam dari itu? Pandangan Kang Abu gimana? Ya oke. Saya bicara statistik dulu, Mas. Jadi kalau ada 1.000 orang lulus dari sekolah, kuliah gitu. Jangan lupa bahwa orang sukses itu secara statistik cuma ada 2% gitu. Statistik loh ya. Kita ngomongin gitu. Jadi kalau sekarang banyak orang yang nggak sukses, nggak apa-apa kan temennya banyak gitu. Nah, sukses di sini juga kan luas gitu loh, Mas. Dalam artian kalau kita bicara dalam konteks sukses itu ukurannya apa? Gitu. Kaya tuh ukurannya apa gitu. Nah, sehingga kalau kita bicara dalam konteks yang namanya hukum yang paling besar itu yang disebut dengan hukum semesta. Nah, saya pengen memotret dulu dari konteks gini, Mas. Ada hukum parsial yang diciptakan oleh kelompok manusia, tapi dia nggak bisa melawan hukum yang diciptakan oleh sang pencipta gitu. Makanya saya bilang bahwa hukum Islam misalnya, fikih Islam gitu misalnya, kan belum tentu selaras dengan hukum semesta gitu misalnya. Hukum yang diciptakan kita sendiri, secara mau itu moralitas lah atau apapun itu kan belum tentu selaras dengan hukum yang namanya hukum semesta gitu. Makanya saya memahami bahwa setiap jalan pembelajaran kita mau lewat agama, mau lewat budaya, mau lewat apapun sains gitu, pada dasarnya adalah menyelaraskan kita dengan hukum semesta ini gitu. Nah, makanya si hukum semesta ini setidaknya bisa dirangkum dalam beberapa bahasa lah gitu intinya. Nah, yang pernah saya kaji dan pernah saya pelajari bahwa kita sepakat lah ya, ada yang bilang 7 hukum semesta, ada yang bilang 12 gitu, ada yang bilang 20. Itu sih saya rasa konteksnya nanti bisa pengembangan gitu.
Cuman saya mengawali dari satu, Mas, bahwa hukum semesta nomor satu itu disebut the law of oneness namanya. Oneness itu adalah satu kesatuan. Kalau kita bicara, saya pinjam dari bahasa teologi bahwa Tuhan itu atau ya sang pemilik atau pencipta itu adalah sumber, kita semua ini bagian dari sumber itu. Bahwa saya, Mas Hendra, semua yang ada di sini, kita tuh sumber yang sama gitu. Bahwa keberadaan kita itu memengaruhi bagi keberadaan yang lain. Jadi kalau kita mulai menyadari the law of oneness, kita mulai menyedikitkan sekat-sekat antara suku, bangsa, ras, agama gitu. Karena oneness kita itu mulai tertipu, mulai terkerangkeng lah ya, mulai terpenjara oleh pengetahuan yang membuat kita akhirnya terpisah bahwa oh ini adalah orang Islam, oh ini adalah orang Kristen, oh ini adalah orang Jawa, oh ini adalah orang Batak gitu. Sehingga kita memisah-misahkan dan menyekat-nyekatkan gitu. Iya. Sehingga dengan pemisahan penyekatan itu akhirnya kita jadi kerdil, Mas. Makanya saya nggak setuju kalau ada orang tua ngomong, kamu tuh harus belajar mandiri. Nggak bisa. Kita mau makan Indomie aja perlu Indomaret gitu. Artinya yang paling penting dalam hukum the law of oneness ini bukan konteks masalah kemandirian, tapi kebersamaan, Mas. Makanya less competition, more collaboration itu penting sekali gitu. Alih-alih kita berkompetisi, yang lebih baik adalah bagaimana kita berkolaborasi gitu. Makanya nggak bisa kaya sendiri, pintar sendiri. Pintar sendiri yang lainnya bego, pusing, Mas. Gitu. Dalam artian, quote and quote, bahwa law of oneness itu kita menyadari bahwa kehadiran kita di sini itu kata kuncinya adalah kebersamaan. Kita terhubung satu sama lain. Kita terhubung satu sama lain. Makanya buat aku akan punya double point ketika aku bermanfaat buat orang lain, aku bahagia, orang lain juga bahagia gitu. Jadi kalau sekarang ngomong bahwa aku pengen kaya lah, aku pengen apa, oke. Tapi kalau kita melihat dalam konteks yang namanya oneness ini, semua konteks itu terjadi karena apa? Karena yang namanya kolaborasi gitu. Satu dulu itu, Mas. Karena kalau mindset kita terkotak-kotak, karena kalau mindset kita kompetisi gitu ya, orang yang tidak selesai dengan dirinya, maka dia akan berkompetisi untuk menjadi orang lain. Makanya sesaat orang mulai mengenal dirinya, dia akan stop berkompetisi dengan yang lain gitu loh, Mas. Oh iya. Selesai. Saya udah nggak pengen jadi kayak Mas Hendra, nggak pengen jadi kayak. Kenapa? Karena setiap orang sadar akan perannya masing-masing gitu. Sehingga dengan sadar peran masing-masing, aku tahu bahwa peranku akan bekerja sama dengan peran yang lain untuk membangun konteks, kalau pakai bahasa konteksnya Islam, menjadi rahmat bagi semesta alam gitu. Nah jadi mindsetnya jangan nanggung gitu. Ya sekarang tuh, aduh aku pengen punya rumah besar. Itu kan kadang-kadang nanggung gitu ya. Iya. Nah ingat nih kalimatnya Cak Nun lagi nih. Kenapa sih kamu nggak punya cita-cita pengen punya matahari gitu? Nggak pengen punya semesta gitu kira-kira. Nah dalam artian, semua kapabilitas apa yang terjadi pada diri kita tergantung kesempitan mindset kita gitu. Jadi nomor satu, itu disebut dengan yang namanya the law of oneness gitu. Nah, yang kedua, karena kita tahu bahwa kita adalah energi, kita adalah vibrasi dan frekuensi salah satunya, maka hukum yang kedua itu adalah hukum energi, frekuensi, dan vibrasi. Mau nggak mau, suka nggak suka, bahwa konteks semuanya dipersatukan oleh vibrasi dan frekuensi gitu. Nah artinya, di situ nanti kita ngerti bahwa keselarasan energi kita, bagaimana kita memvibrasikan, di mana level frekuensi kita, itu yang akan menentukan kualitas kita. Sehingga kalau kita tidak mempelajari energi, vibrasi, frekuensi, salah satunya, kita lupa bahwa keterhubungan itu gelombang sebetulnya. Kita ngobrol itu kan bukan masalah suara gitu. Tetapi di mana frekuensiku berbicara, itu yang akan memengaruhi gitu. Makanya bukan masalah bunyinya, tapi kualitas bunyi itu datang dari vibrasi dan energi dan frekuensinya. Nah maka hukum yang berikutnya itu disebut hukum proyeksi. Maka aku memproyeksikan sesuatu yang di luar aku gitu. Jadi kalau misalnya menyadari bahwa di dalam diri kita ini adalah proyektor yang memproyeksikan apapun itu akan menjadi gambar di sekeliling kita gitu. Mempengaruhi realitas. Pasti. Karena seluruh ini adalah layar-layar proyeksi kita gitu. Makanya kalau ada kata-kata seeing is believing, ketukar sebenarnya. Believing is seeing. Apa yang kamu believe, kamu akan ngelihat terus gitu. Maka kalau kamu believe bahwa, ya gimana enggak Mas, orang dari kecil itu udah ditanam bahwa kalau kamu mau sukses itu harus kerja keras, harus susah dulu, harus mendaki-daki. Ya udah, mindset sukses dia adalah harus kerja dulu, ini dulu, sehingga dia akan sulit karena dia sudah mengkategorikan untuk menuju sukses gitu. Artinya misal anak-anak yang
sekolah nih, Ya, mulai dari sekolah dasar misalnya. ya, Semua guru secara kolektif memberikan sebuah belief, keyakinan kepada murid-murid bahwa ditanam nih, diprogram nih di dalam pikirannya bahwa dapat uang, dapat rezeki itu tidak harus dengan bekerja. Cukup misalnya kamu mengerjakan hobi, berkumpul dengan orang-orang yang kamu cintai, tapi bisa mendapatkan penghasilan tak terhingga. Misal, ketika program itu ditanam dengan sangat serius dan di-maintain ya, dirawat sedemikian rupa, bisa jadi ketika dia remaja, ketika dia dewasa nanti, dia akan mendapatkan uang dengan cara yang mudah dan menyenangkan seperti program itu. betul kan tergantung mindset, Mas. Oke. Tapi jangan lupa, kebanyakan di luar kita itu memotivasi, Mas. Ya sorry ya Masnya, mungkin ini agak gimana banget. Justru yang membuat kita nggak sukses itu karena kebanyakan motivasi sih. Serius, Mas. Karena motivasi itu, dia melakukan sesuatu yang tidak bisa menerima realitas. Coba lihat deh, kalau motivator ngomong tuh tidak ada yang tidak mungkin. Lah, kalau dia udah punya mindset tidak ada yang tidak mungkin, dan dia menghadapi sesuatu yang tidak mungkin, dia akan tabrak dan dia nggak akan realistis gitu. Iya. Pasti. Pasti gitu. Ya contohnya aja, Dadu tuh cuma ada 6, terus pengen keluar angka 8 ya nggak bisa dong. Gitu. Jadi over motivating atau kebanyakan motivasi itu juga akan sulit menerima realitas sebenarnya. Nggak realistis gitu. Makanya antara idealis dan realistis itu penting ada di titik tengah, Mas. Ada orang idealis banget, tapi nggak realistis. Gitu. Makanya kenapa kata kunci yang berikutnya di hukum yang berikutnya itu disebut hukum dinamis. Penting banget untuk beradaptasi, melepaskan diri kita yang lama untuk terus membaru gitu. Oke. Karena kalau aku idealis bahwa kaya tuh harus lewat jalan ini. Kenapa? Karena dari dulu juga aku taunya ini. Tapi secara realitasnya, ternyata memang dia nggak bakat di situ, ternyata dia memang nggak nyaman di situ. Ya pada akhirnya apa? Ya dia akan menabrak semua realitas-realitas dengan apa? Motivasi yang seakan-akan akan terjadi, tapi kenyataannya nggak akan terjadi apa-apa gitu, Mas. Nah makanya konteks yang berikutnya secara ngomongin hukum, itu pasti terjadi secara dinamis. Makanya kalau kita tidak belajar beradaptasi, nggak adaptif, wah itu susah gitu. Ya Nokia lah kita tahu. Nggak ada yang mengira bahwa Nokia akan hancur. Betul. Di masa yang semua orang pakai Nokia gitu misalnya. Tapi karena dia lambat mengadaptasi sesuatu, nggak bisa musnah gitu. Dia ya. Ya jadi hukum yang berikutnya adalah hukum kedinamisan sebetulnya. Nah sehingga kalau kita udah bicara dalam konteks kedinamisan, proyeksinya kita ngerti. Contoh lah Mas ngomongin proyeksi ya. Ini sekarang yang lagi nonton, ingat-ingat aja siapa orang yang paling kamu benci misalnya, Mas. Terus cek aja. Di orang yang kamu benci itu, sifat apa yang kamu nggak suka di dia? 3 aja. 1 ini, 2 ini deh. Cek lagi, apa yang kita nggak suka di orang itu, semuanya ada di dalam diri kita sebenarnya. Dia tuh tukang ngomongin orang, nah ada di gua juga tuh. Dia tuh pemalas misalnya, ada di gua juga gitu, di kita juga gitu. Karena semua yang di luar pasti proyeksi yang ada di dalam gitu. Iya. Karena semua penilaian di luar itu datang dari dalam. Nah, sehingga kalau kita tidak merubah proyeksi, saya pengen nonton film Marvel, Hollywood, tapi saya memproyeksikan film Bollywood, drakor terus, ya drama terus dong gitu. Nah, itu semua terjadi dari mana? Dari pemahaman kita tentang knowledge gitu. Nah, yang berikutnya ini disebut dengan hukum yang namanya relativitas. Kita nggak bisa lepas dari hukum berpasangan gitu, Mas. Ada baik, pasti ada buruk. Ada sehat, pasti ada sakit. Maka kalau kita dalam konteks hidup, kita nggak bisa nerima baiknya, tapi menolak buruknya gitu. Nah, hukum-hukum ini kan yang akan menjadi hukum abadi gitu loh, Mas. Dan ini berlaku universal. Tabur tuai, tarik-menarik, hukum perputaran. Ketika aku terima, aku perlu ngasih, maka akan berputar terus. Maka kalau aku terima terus, aku nggak pernah ngasih, perputarannya mau gimana gitu. Sehingga hukum-hukum dasar inilah saya rasa basic design untuk kita mengerti tentang konteks. Kan ada segitiga nih. Kalau kita pinjam dalam konteks yang namanya di Hindu, di Bali lah ya, bukan di Hindu sih, di Bali sih ini. Itu disebut Trihita Karana. Harmony with God, pencipta, harmony with people, dan nature gitu. Jadi sama penciptanya harmoni, sesama harmoni, tapi sama alam semesta juga harmoni. Jadi metakosmosnya dapat, mikrokosmosnya dapat, makrokosmosnya dapat. Dan kita nggak bisa kabur dari hukum semesta masalahnya. Karena kita diliputi oleh hukum itu gitu. Nah, yang sekarang orang pelajari hukum partikel, tapi tidak menyelaraskan dengan hukum semesta. Contoh doa, Mas. Ada keyakinan
ada pengetahuan, dan ada kenyataan. Dia yakin dengan keyakinannya, pokoknya kalau saya nanam cabai, keluarnya durian. Doa, abis nanam cabai, tumbuh durian. Nggak akan sampai kapan juga gitu. Nah, berarti pertanyaan berikutnya adalah, kita juga perlu ngecek keyakinan-keyakinan kita yang lama nih gitu. Jangan-jangan keyakinan-keyakinan itu yang membuat aku sekarang nggak pernah bisa move on gitu. Nah, memang Mas, untuk merubah ini semua nggak mudah. Karena kita lagi ngerubah program desain yang beneran udah diplot seumur hidup, dan itu bukan harus sih, dan itu perlu changing mindset gitu. Makanya kalau kita nggak merubah mindset, tidak merubah sudut pandang, tidak merubah jarak pandang, dan lingkar pandang, itu kita akan stuck di level-level itu terus gitu. Nah, jadi kenapa sih kalau kita, ya dalam perspektif saya gitu ya, ilmu yang paling tinggi apa sih? Ilmu yang terus-menerus mengenal tentang mekanisme diri gitu. Karena begitu aku mengenal mekanisme diri, aku akan menyelaraskan ini dengan wadahnya yang namanya si semesta. Dan kita nggak bisa ngelawan semesta gitu masalahnya. Hidup itu tidak berjalan sesuai dengan maumu, keinginanku, nggak bisa. Karena hidup ini berjalan dengan sistem, semesta tuh punya, apa ya bahasanya ya, dia tuh punya taste-nya sendiri gitu. Dia punya kehendaknya sendiri gitu. Nah, bukan kehendak kita untuk ngatur hukum alam ini, tapi bagaimana kita menyelaraskan gitu loh Mas. Dia tuh punya taste-nya sendiri lah gitu. Nah, makanya kita belajar nih. Belajar lagi, penyesuaian lagi. Makanya hidup itu dinamis sih. Itu sih Mas. Oke. Karena banyak kan teman-teman tuh yang merasa bahwa hidupku kok berat banget gitu ya. Padahal kita tahu bahwa cara kerja semesta itu kan sangat teratur, sangat presisi, dan sangat suportif kan sebenarnya. Betul. Iya. Betul. Nah, dia merasa hidup itu berat karena dia melihat segala sesuatu yang di wilayah beratnya gitu. Benar nggak Mas? Setuju. Yang dia lihat itu beratnya gitu. Makanya kalau kita ngomongin di hukum relativitas tadi, atau di hukum yang konteksnya lah, salah satunya misalnya satu lagi disebut ada the law of rhythm. Hidup itu akan ada irama gitu loh Mas. Kalau saya pinjam dari Surya Mentara, semua orang pasti akan mengalami mulur mungkret, udah pastilah. Iya, mulur mungkret. Pasti aja. Mau sekaya apapun, mau setengah kaya, mau gimana pun status sosialnya, si alamiahnya manusia itu sebentar senang, sebentar sedih. Sebentar senang, sebentar sedih gitu. Sehingga kalau kita ada di sudut pandang yang dilihat beratnya terus, kita akan lupa bahwa jangan-jangan aku berat karena aku terlalu banyak menanggung yang bukan bebanku gitu. Kan itu yang menarik Mas. Yang bukan bebannya dianggap memberatkan misalnya. Nah, berat itu juga kan banyak banget gitu variabelnya. Tapi poinnya adalah kalau gini, kuncinya gini. Kita tidak akan pernah bisa menyelesaikan atau melampaui masalah kalau pola pikir kita masih pada ada di level waktu masalah kita lakukan gitu. Contoh, saya bikin problem di level 5. Sehingga problemnya 5 juga. Nah, kalau saya masih di level 5, ngelihat 5 nih berat, Mas. Berarti saya harus naik ke 6 dong. Maka 5 ini jadi lumayan agak di bawah. Naik ke 7, makin kecil, makin kecil, makin kecil. Nah, ini makin jomplang gitu. Nah, artinya kalau kita stuck di level yang sama, pemikiran yang sama, pola ya keputusan yang sama, kesadaran yang sama, ya nggak akan pernah berubah sih. Nah, intinya adalah mau nggak untuk merubah diri. Salah satunya apa? Merubah kebiasaan. Iya, itu yang paling berat sih. Wah, itu PR banget. Karena kebiasaan itu udah jadi 98% software kita, Mas. Betul. Jadi ada orang, aku tuh pengen sukses, ikut seminar, knowledge-nya nambah, obesitas pengetahuan, tapi kebiasaannya nggak dirubah. Jadi basic desainnya justru malah nggak dirubah gitu. Dan menariknya terkadang ya Kang, yang aku rasakan dan mungkin dirasakan juga teman-teman yang lain termasuk Kang Abu gitu. Ketika kemudian habit itu udah berubah gitu, lama-lama ada kehidupan yang melayani, servomekanism gitu. Ya. Bisa naik level ke situ gitu. Jadi kayak alam tuh kayak support banget gitu dengan apa yang kita lakukan. Betul Mas. Makanya saat siapapun sekarang yang lagi ngerasa berat, mungkin perlu menjadi dulu dari mikir-mikir masalahnya, belajar dulu untuk coba. Kuncinya adalah tenang dulu, Mas. Istirahatin dulu badan, relax dulu, jangan pengen diselesaiin dulu, recharge dulu gitu. Karena ketenangan tuh kunci, Mas. Jadi kalau kita sekarang pengen ngeberesin lagi,
Tapi kadang kita perlu step back dulu. Mungkin kadang-kadang nggak usah dipikirin dulu. Tapi aku cukup istirahat, cukup tidur, makannya beres, ininya dirawat lagi gitu. Mungkin istirahatlah dalam tanda petik, mengistirahatkan jiwa lah gitu ya kira-kira. Nah saya rasa kita mundur selangkah atau mundur 2 langkah atau mundur 10 langkah sesaat, tapi akan membangun kekuatan 2 kali, 3 kali, 4 kali lebih lipat untuk kita bisa melampaui gitu. Daripada terus maksa lagi, habis-habisan, ininya nggak support gitu. Iya, ya. Tadi bagus tuh. Obesitas pengetahuan, tapi action tidak berubah. Benar. Ini kan yang sering ngaji Rasul, jangan-jangan obesitas pengetahuan, tapi hidupnya gitu-gitu aja gitu. Bener. Misalnya, gitu. Kenapa? Karena tiap hari disiding gitu. Dapat pengetahuan, ini. Akhirnya nanti numplek di sini. Iya. Nah, itu yang disebut dengan yang namanya choice paralysis, Mas. Apa itu choice paralysis? Pilihan sedikit tidak membahagiakan, pilihan kebanyakan juga nggak membahagiakan gitu. Sudah tahu kan, orang tuh sebenarnya settle dengan sendiri ketika kemudian ya dia berbuat baik secara random, punya skill memaafkan, terus kemudian bisa mengontrol dan menahan marah, emosi gitu ya. Betul. Tapi hanya mentah di tataran wacana aja. Betul. Nah, anyway, di setiap konteks apapun, sorry ya, kalau kita ngomongin sukses, orang yang sukses adalah orang yang bisa nerima keadaan saat ini. Udah itu aja, Mas. Oke. Sorry ya, orang mau sekaya apapun, aku tuh punya, mungkin aku pernah cerita, aku cerita ulang sedikit aja ya. Aku pernah diundang sama satu orang, begitu masuk garasinya aja udah ada Lamborghini, Porsche. Wah, udah Mas. Itu kalau urusan uang, udah aja. Tapi problemnya satu, susah tidur, Mas. Yang pernah aku cerita loh. Iya. Begitu dia ngomong, Mas aku tuh pengen banget tidur kayak orang-orang di jalanan itu tuh nyenyak banget gitu. Sementara orang-orang yang di pinggir jalan yang ngeliat orang ini dia kayaknya enaknya punya Lamborghini, dia juga nggak tahu gitu. Iya. Artinya apa? Semua orang hari ini lagi tidak tahan dengan kondisi kekinian. Dia nggak betah dengan kondisi saat ini gitu. Jelas-jelas di depannya tempe, pengennya wagyu gitu. Stres udah gitu. Nah, berarti kan poinnya adalah selain dari kita menambah pengetahuan, tapi adalah bagaimana kita menerima realistis kejadian dan saat ini apa sih yang sedang terjadi, belajarlah untuk diterima gitu, Mas. Meskipun lebih enak gak bisa tidur di dalam Porsche ya. Oh iya sih. Di kolong jembatan ya. Ya, tidur di dalam Porsche sama di Metro Mini kan beda ya. Tapi soal ini Kang Agu, mekanisme energi pantulan tadi itu penjelasannya gimana ya? Karena kan banyak orang bilang semesta itu memantulkan getaran kita gitu ya. Tuh. Nah itu gimana? Elaborasinya gimana? Gini Mas, kita tuh kalau dalam konteks energi gitu ya, ada di heartmath.com gitu, itu salah satunya yang pernah bicara ini namanya Greg Braden lah. Dia tuh Greg Braden itu yang nulis the Matrix of Divine gitu, the Divine Matrix gitu. Kita tuh kalau dalam konteks apapun, kita tuh punya medan elektromagnetik, itu adalah medan energi lah gitu Mas. Jadi sebelum aku sama Mas Hendra ngobrol, yang ngobrol duluan tuh energinya gitu. Oke. Gitu Mas. Maka yang jauh lebih jujur dalam konteks kehidupan, itu adalah vibrasi. Ya kita tahu bahwa bahasa itu banyak bohongnya kan. Orang sejak kenal bahasa, dia akan mengungkapkan sesuatu tidak seapa adanya. Oke. Makanya bahasa menciptakan narasi. Gitu. Nah, sehingga kalau kita peka terhadap gelombang, kita peka terhadap vibrasi, contoh nggak usah jauh-jauh, Mas. Kita bisa dengar orang, omongannya manis, tapi vibrasinya mau nipu gitu. Kalau kita peka terhadap vibrasinya, kita akan tahu mana, kayaknya kerja sama orang ini oke deh, kayaknya kerja sama orang ini nggak oke deh, kayaknya nggak cocok gitu. Iya. Nah, diawali dengan kita peka terhadap rasa itu, kalau kita ngomongin dalam perspektif ini gitu ya, kita akan mulai menyadari bahwa saat kita peka terhadap energi vibrasi frekuensi, kita akan mengalir dengan apa yang sesungguhnya terjadi gitu loh Mas. Jadi ya udah gitu, dalam artian, kayaknya kesini atau kerjasama misalnya. Banyak orang yang ketipu karena ya itu tadi, iming-iming bahasa, iming-iming keuntungan, tapi ternyata vibes-nya nggak oke gitu. Ketipu deh, gitu kira-kira. Betul nggak, Mas? Kena banget ya. Nah, tapi nggak apa-apa ya, ketipu kan belajar ya. Iya.
belajar untuk kita. Ingat, sesuatu yang hilang dari kita berarti dia lagi menyediakan wadah yang lebih besar untuk dimasukin sesuatu yang lebih baik gitu. Iya sih. Gitu. Poin-poinnya ada di situ. Nah, makanya jadi itu hanya bungkusnya aja lah. Habis ini ada enggak, itu permennya gitu ya. buat nyeneng-nyenengin aja sih. Biar nggak sedih-sedih amat gitu. Ya, kadang-kadang kan kita perlu quotes-quotes yang filosofis buat nyeneng gitu loh. Buat nyeneng-nyenengin aja gitu. Tapi anyway, kalau kita nggak pernah mengalami, kita nggak tahu rasanya. Iya sih kan. Dan pengalaman itu kenapa belajar hidup, kuliah hidup itu mahal sekali sih, Mas. Iya kan. Iya. Gitu kalau kita mau bicara dalam konteks yang namanya ya nominal dolar lah, rupiah, ya akan banyak itu yang akan menjadi mahal dalam konteks belajar hidup gitu. Oke. Gitu poinnya. Nah, jadi balik ke pertanyaan Mas Hendra tadi bahwa saat kita peka terhadap vibrasi, saat kita peka terhadap kondisi, kita akan memutuskan lebih clear, Mas. Nah, yang menarik adalah kepekaan itu akan lebih baik kalau jiwa kita tenang. Balik lagi ke situ, Mas. Jadi tenang tuh kunci, Mas. Nah, ini kan kalau kita mau ngomongin mekanisme, ketenangan datang dari emosi. Emosi itu datang dari bagaimana partikel tubuh. Partikel tubuh ini datang dari 50 triliun sel yang bla 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 panjang gitu. Disingkat dalam agama, wes zikir aja. Iya. Kamu nggak harus ngerti dulu mekanisme, tapi kamu zikir dulu. Kenapa? Tenang dulu gitu. Begitu kamu tenang, semuanya oke. Nah, cuman akhirnya jadi, dengan zikir 1000 jadi kaya gitu loh, Mas. Akhirnya orang jualan zikir gitu kira-kira. Iya, jualan zikir. Tapi nggak apa-apa juga sih, ya itu kan urusan yang penjual aja gitu. Nah, jualan sandalnya Kanjeng Nabi. Ya kan berarti kita tahu bahwa konteks yang namanya religius kan ada manfaatnya. Setidaknya manfaat tertinggi apa? Perputaran roda ekonomi. Iya, gitu. betul. Lah mau nggak mau ya gitu. Karena salah satu kontribusi terbesar adalah roda ekonomi yang berputar anyway gitu. Nah, artinya balik lagi bahwa ketenangan jiwa itu nggak bisa pinjem. Dan itu perlu dilatih, Mas. Kita bisa ngelihat clear saat ininya tenang. Kita bisa mendengar clear saat ininya tenang gitu. Makanya, jangan pernah berpikir bahwa orang yang udah belajar kesadaran hidupnya enak. Enggak. Masalah nggak pernah hilang, kesulitan nggak pernah hilang. Cuman, balancing antara chaos di tingkat atas dan tingkat bawah, jadi lebih ke tengah gitu. Jadi kalau dulu spike-nya gini, sekarang kebalik lagi, balik lagi. Wih, di situ, Mas. Gitu. Jadi jangan berpikir bahwa setelah belajar meditasi, setelah belajar spiritual, hidup makin enak. Enggak lah, nggak akan terjadi gitu. Tapi terlatih yang paling penting gitu. Ada statement menarik tadi ketika kemudian Kang Abu ringan melepaskan dalam jumlah yang besar, maka mendapatkan jumlah yang besar juga dengan mudah gitu. Itu pelajaran sangat penting sekali. Pernah ada orang yang kasih pesan ke saya gini, gimana kamu bisa mendapatkan banyak kalau kamu nggak mau ngelepas banyak dulu? Meskipun mungkin ini kayak kelihatan matematis lah ya. Betul. Tapi buat aku sebetulnya banyak itu bukan masalah berapa rupiahnya. Tapi banyak itu adalah bagaimana aku legowo untuk tidak melekatnya gitu loh, Mas. Iya. Poinnya adalah gitu. Karena kalau kita menjadi manusia yang tanpa melekat, waduh, Mas, enak banget. Mau gimana? Ya udah. Mau gimana? Ya udah gitu. Akhirnya ya beneran bisa nerima keadaan situasi di sini saat ini gitu. Iya sih, Kang. Aku tuh kan hampir setiap hari diskusi ya soal manifestasi gitu ya. Tapi hutang yang dibawa temanku tuh 200 juta berapa gitu ya. Aku manifestasi capek kan, tetap gak balik-balik. Akhirnya ketika kemudian aku udah gak harap-harap lepasin, nah dapat segitu mah gampang gitu sekarang, artinya gitu ternyata cara kerjanya. Ya karena begitu Mas Hendra tadi fokus ke utang, berarti fokus ke sesuatu yang di bawah dong. Sementara situasi yang lebih besar nunggu gitu. Tapi tahu gak, Kang? Gara-gara aku fokus ke situ, ngancam sampai mau ngelaporin, istrinya juga aku ancam, channel ke-hack. Ya udah ya, gitu pagi-pagi ribut lagi nelpon aku. Gimana gitu. Wah, itu pagi yang awkward banget gitu ya. Pagi-pagi ngeliat ngaji Roso, kenapa ini jadi seminar-seminar ngaji ras gini nih, channel ngaji Roso gitu. Ternyata ke-hack gitu. Ya tapi kan belajar ya, Mas ya. Iya sih, kan benar. Dan waktu itu aku udah
move on lah. Kalau aku tuh sebenarnya udah tatak ya, tapi melihat tangannya anak-anak kru pada kan gini gemeter semuanya kan, terus melihat keluarga kasihan gitu kan. Tapi nggak sampai 2 hari aku move on dan oke lah, aku akan bangkit bikin ngaji roso yang baru. Tahu-tahu balik. Iya kan. Dan itu kalau terjadi di Mas Hendra 5-10 tahun yang Oh. lalu beda cerita Mas. Bener nggak? Bener banget kan, Benar, seperti beda Kang cerita. Abu tadi ya. Beda cerita gitu. Iya sih bener. Oke. Gitu sih. Wah ini. Keren banget ya. Jangan-jangan banyak-banyak ya, karena makan apa-apa tuh kalau kebanyakan juga nggak enak ya. Cuma nanti temenku Kang Abu yang akan melanjutkan. Jadi nama tempat baru apa nanti yang tadi mau dibangun? Ngaji Roso bagus tuh. Ngaji Roso Syariah. Aduh, bagus nanti pakai thumbnail. Bagus, ya. bagus. Aduh,